Yang cuman sulit itu bagi aku dulu adalah nak naik kelas. Naik kelas. Iyo, takut dan naik kelas itulah yang bikin aku stres kan. Gepan mulai. Ya, Mas Bro sekalian, hari ini saya akan bincang dengan salah satu tokoh ya, yang cukup fenomenal ya, tokoh yang cukup mungkin banyak orang tuh penasaran ya. Welcome Mas Bro Amin. Halo Brades, terima kasih telah diundang. Alhamdulillah, sehat walafiat. Mas Bro Amin ini ketua Karang Taruna Musirawas. Ya, baru ya. Insya Allah dari TKD kemarin alhamdulillah sudah terpilih menjadi ketua Karang Taruna, tinggal menunggu pengukuhannya, keabsahannya. Kalau SK-nya sudah ada, tapi aturannya kan ada pengukuhannya nanti. Ya, Mas Bro ini ketua Karang Taruna Musirawas yang baru ya. Semoga semangatnya juga baru Mas Bro. Amin, insya Allah. Untuk menjangkau seluruh wilayah Musirawas. Insya Allah. Ya. Insya Allah Kakanda Frandes. Seniorku nih. Iya, karena kita 3 wilayah ini ya, khususnya 3 wilayah kita, Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara. Muratara kan 2 versi. Bukan 2 versi, ada 2 kepengurusan. Yeah. Musirawas cuma 1. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. jangan dibilang lah. Ya, belum sampai hari ini belum. Tapi pas TKD kemarin Musirawas, Lubuk Linggau sama Muratara hadir. Iya. Hadir. Mudah-mudahan nanti juga bisa terbentuk Karang Taruna yang memang satu. Amin. Iya, Mas Bro mungkin penonton Linggau Streaming dan podcast Mas Bro ini belum begitu masih banyak yang bertanya-tanya. Siapa sih Amin ini? Sebelum saya bahas masalah Karang Taruna, kita cerita dulu. Ya. Mas Bro ini lahirnya di mana, besarnya di mana, sekolahnya di mana, Mas Bro? Ya. Kalau lahirnya di Jakarta. Lahir Jakarta di akte kelahiran ya. Akte kelahirannya tercatat di Jakarta. Tapi aku juga pernah tinggal di Lubuk Linggau beberapa tahun, sekolah di sini juga sempat. Habis itu diusir lagi ke Jakarta. Jakarta, menyelesaikan kuliah, sempat kerja sampai akhirnya mesti balik lagi ke Lubuk Linggau, ada urusan keluarga. Ya kan. Nah, sampai sekarang akhirnya. Sampai akhirnya arus ngiring aku jadi ketua Karang Taruna sekarang. Iya. Kan ini temanya Karang Taruna kan? Iya. Sudah berarti Karang Taruna itu lah. Karang Taruna saya akan bahas yang lain dulu. Iya. Saya kupas dulu ininya, profilnya seperti siap, apa. Siap. Jadi memang lahirnya memang di Jakarta. Memang Jakarta. Tapi orang tua di Lubuk Linggau dong, Musirawas ya. Iya. Memang asli sini. Sekarang orang tua ibu sudah almarhumah. Ya, sekarang tinggal ayah, bapak, papa aku sebut ya. Nah, di sini lagi ya pensiun lah. Di masa-masa pensiun ya ngabisin waktunya kadang-kadang ke Jakarta, kadang-kadang di sini ngurusin kebon, ngurusin usaha-usaha yang ada di Jakarta, seperti itu. Ya, jadi Mas Bro ini ternyata pernah sekolah di Linggau tadi ya? Pernah Sekolah di Linggau, kemudian merantau lagi ke Jakarta. Ke Jakarta lagi, balik lagi. Tuh. Ngabdinya balik lagi dong ke tanah kelahiran dong. Nah, tujuannya pengen mengabdi, tapi kan mengabdi itu tidak mudah. Kita lihat juga kemampuan diri sendiri. Bisa nggak kira-kira kita nih mengabdi? Mengabdi itu kan hal yang berat sebenarnya. Nah, ini yang sedang saya lagi pelajarin juga. Seperti itu. Banyaklah pelajaran dari Bu Bupati kita. Ya kalau saya mashabnya ke sana, bisa dibilang mashab ya kan? Ya kan, dari pengabdian itu sendiri, bagaimana caranya mengabdi dan lain-lain. Ya karena jadi ketua sudah mengambil posisi sebagai amanah sebagai ketua Karang Taruna, ya kan? Berarti ini kan banyak nih pasukannya kan? Karena Karang Taruna ini kan satu-satunya organisasi yang sampai ke tingkatan desa. Ya Mas Bro ya? Musirawas ada berapa desa? 199 desa dan kelurahan. Dan masing-masing ada Karang Tarunanya kan?
Nah, itu setelah nantinya kita mengadakan pelantikan, nah itu yang hal pertama yang akan saya lakukan, yaitu pembenahan organisasi. Karena selama ini kan banyak rumor, banyak kata-kata katanya Karang Taruna itu ada, tapi terkadang terlihat dan tidak terlihat katanya. Ya, nah saat ini mungkin kan saya sudah ada di dalam Karang Taruna. Nah, itu akan saya lihat benar-benar pasca pengukuhan nanti. Dari mungkin dari kabupaten sampai ke desa-desa. Betul. Ya, karena kan absahnya setelah pengukuhan nanti. Betul. Karena di situ ada rekomendasi dari provinsi, SK-nya lalu diberikan dari ibunya Karang Taruna, yaitu Ibu Bupati. Jadi, karena kan Karang Taruna ini sendiri itu kan adalah organisasi plat merah di bawah naungan Pemda gitu. Jadi ya ibu kita, adik-adik ini ya Ibu Bupati nanti. Emaknya Musirawas. Halo, Mak. Emaknya Karang Taruna. Ma, tolong Ma. Tolong Ma. Nah, ini kayaknya gaul nih ketua nih. Gaul, masih muda, energik harus. Amin. Harus. Ya gimana gak boleh energik kalau misalkan kita sendiri gak energik, gimana nanti adik-adik di Karang Taruna lain, bung di Karang Taruna ini gimana nanti mau energik? Taruna-tarunanya. Iya, taruna. Karang Taruna ya gimana? Kita harus support, kita ya haruslah. Kemarin baik kau support, masa sekarang support. Pastilah itu, ya kan? Ya. Karena Mas Bro sekalian ya, saya kenal dengan Mas Bro Amin ini sebenarnya belum begitu lama ya. Tuh. Semenjak pilkada lah. Pilkada 2020 kemarin, baru setahun lah. Ya kan? Memang kayaknya asik sih orangnya. Amin. Bro juga asik. Kalau Karang Taruna tuh panggilannya Bung. Bung juga asik. Ya. Tadi sempat sekolah dulu di Linggau. SD ya? SMP. SMP berapa Mas dulu? SMP aku di Ali kelas. Kelas. Aku nih santri. Santri. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Iya. Santri. Sampai tamat. SD-nya di mana SD? SD di Jakarta. Ikut ibu kemarin. Iya. Sudah itu balik Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Panjang tuh. Karena mikirnya mungkin ya, karena orang tua juga dulu kan awalnya kan dinas di Departemen Agama di Jakarta. Awalnya dulu kan. Jadi memang ibu pindah sekolah ini karena tugas. Ya kan, jadi apa tuh namanya anak kan bagusnya dekat sama orang tua. Tapi ternyata pas balik ke Jakarta juga ibu malahan waktu itu Pak Ibnu Amin bupatinya kan balik ke sini, balik ke Linggau. Aku tetap di Jakarta, makanya orang bilang aku dari dulu tuh sebenarnya udah seperti ngekos. Tinggalnya tetap jauh dari orang tua. Aku ke sini orang tua di Jakarta, aku ke Jakarta orang tua ke Linggau. Aneh kan? Sekarang aku nikah, ya kan? Dengan Wong Malang. Ya, orang Malang, orang Jawa, ya kan? Mas Aminnya Wong Lintang. Jadi Malang melintang. Aku nih kalau misalkan itu nomaden mungkin, nomaden kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ. Gara aku tadi Mas Aminnya Wong ini, Mas Bro Aminnya. Tapi kalau mau ngelihat dari keluarga ya, banyak juga keluarga aku ini sebenarnya pisah semua. Bukan pisah apa ya, pisah tempatnya ya. Tempatnya. Tempat tinggalnya. Iya. Banyak tuh tempat tinggal pisah. Karena apa namanya? Wong banyak kenalnya Mas Bro Amin ini tadi ya, maksudnya ke Ibu Bupati ya. Iya. Karena mau masih keluarga ya. Iya. Iya kan? Ya orang kenalnya memang lebih dekat dengan Ibu Ratna. Iya. Kalau tanya siapa Amin, itu yang tukang pegang tas. Ya cak itulah Wong belajar. Iya. Ya kan? Belajar pegang tas dulu, ya kan? Kakek baru jadi bupati. Amin. Panjang. Tapi lebih amin. Yang penting sekarang konsultasi dulu cak mano caranya, ya kan? Jaringan Karang Taruna ini bangga menjadi anak Karang Taruna. Betul. Gitu. Jangan sekedar inilah kadang-kadang orang-orang Karang Taruna di desa-desa ini tidak mengerti dasar Karang Taruna itu sendiri gitu. Makanya sekarang ini Karang Taruna ini cuma dikasih net volley, bola volley, bola kaki cukup. Pada dasarnya Karang Taruna itu kan tidak di sana. Ya kan, kegiatan sosialnya, ya kan, kesejahteraan sosialnya. Misinya kan kesejahteraan sosial. Nah itulah cita-cita aku jadi ketua Karang Taruna.
Ya Mas Bro, sebelum kita bahas lebih panjang nih soal Karang Taruna Mas Bro ya. Mas Bro ini kan pernah merantau ke Jakarta, ya kan? Sebelum balik ke Linggau ini, tamat kuliahnya kerjaannya apa? Oh, aku pernah di Samoca, Frandesla, Yes, gitu. ya. Kita jurnalis. Waktu itu kita 2 tahun di produksi di TV MNC. MNC Group ya? MNC Group, ya kan? Kita pernah berkantor di Kebon Sirih, habis itu pindah ke Kebon Jeruk, RCTI Kebon Jeruk. Nah, 3 tahun di sana, aku ditarik oleh production house. Production house di situ udah produksi, tapi tetap di tim produksi, tapi udah lemak lah. Yeah. Banyak tim-tim, gitu kan. Ya kalau misalkan kalau di TV itu kan biasanya kita produksi, ya kan. Tapi kalau di PH itu kita jualan lebih hasil. ke jualan apa? Jualan program ke TV seperti itu kan, karena mungkin juga pernah di TV jadi banyak relasi, jadi lebih enak komunikasinya kan di situ. Makanya PH waktu itu ngajak aku sekitar 3 tahunan di production house, bikin program, kenal banyak orang juga di situ kan, kenal banyak public figure di sana. Jadi ya senang di sana, senang di dunia itu kita ya. banyak kenal orang, banyak kalau ada apa-apa enak tinggal telepon sini dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi waktu itu ibu sakit, ibu kandung aku sakit, yang mengharuskan aku akhirnya balik ke Linggau. Itulah awalnya. Tahun berapa itu? 2014 berarti 2014 ya. Waktu Golkar itu Elianto sama Bu Lili. Berarti itu berapa? 2014. 2014. Iya. Pas, karena aku ingetnya pas Bali itu akhirnya ngapain Bali ya selain ngurusin ada beberapa urusan keluarga. Nah, akhirnya pernah ikut nyalon juga waktu itu dari Golkar. Pernah nyalek juga? Pernah nyalek juga. Dapil 2 sekarang. Dapil 2 itu daerah Tugu Mulyo, Purwodadi. Oh, Tugu Mulyo, Purwodadi. Caleg dari versi Elianto gitu. Ya. Yo, kalah tapi kan ditun. Udah sampai ujung. Jadi pengalamannya belum lengkap. Jadi nyalek tidak sampai ke pencoblosan ya? Belum, udah sampai tiba-tiba pas keluar ngapa dati nama aku. Gagal sebelum taruh. Gagal sebelum bertarung. Tapi pengalaman lah ya. Pengalaman banyak di sana. Nak nyoba lagi? Belum tahu. Ya? Dalam kondisi kalau hari ini aku ditanya tidak ya. Kalau hari ini ditanya tidak. Karena seperti mungkin itu. Kan penasaran dengan 2014 kan. Betul. Sudah nak nyalek, tapi pas di surat jadi kayak gini. muncul. Waktu 2014 kita taunya kan DPR, ya kan ini itu ya kan Mbak ini pajak itu ya kan. Tapi semenjak kita sering ikut politik ya disebutnya politik, dunia pilkada berapa kali kita ikutin gitu kan. Nah, sebenarnya tuh tanggung jawab terhadap konstituen ya disebutnya ya. Terhadap masyarakatnya itu sebenarnya berat loh, Des, gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita mau mengejar nikmat hidup lah disebutnya kan, nikmat hidup, ya tenang, sebenarnya tidak di sana. Jangan jadi DPR ya. Iya. Berarti kau bayangin lah, ya kan uang mana kalau kita misalkan menang, ya kan, uang udah tahu kita tuh ada duit apa tidak. Ketika dati duit dia datang ke sini kita mesti ini. Kalau dia ngomong ke keluarganya, ya kan, tidak bagus mau deh. Nah, kan, itu kan beban sosialnya berat sebenarnya menjadi seorang. Iya, kan dia udah tahu kan. Kalau pilkada itu berapa ongkos politik saat ini kan. Nah, itu yang aku pelajarin sih, Des. Makanya sampai kalau sekarang kalau ditanya ya kan, galak maju apa tidak? Hari ini aku bilang tidak gitu kan. Lah, mendinglah aku seperti ini. Ya kan? Nah, inilah bentuk mungkin
pengabdian ya kan kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh seorang Muhammad Al-Amin untuk saat ini melalui Karang Taruna ya? Melalui Karang Taruna, karena dasar-dasar Karang Taruna itu pas sekali untuk itu gitu kan. Nah, tapi kalau mau mencari rezeki, rasaku bukan di politik. Mencari rezeki ya lebih baik aku tetap seperti aku sekarang, ya kan? Bisnis ya? Ya usahalah, kalau udah cak mana aku pacak ngasih makan 3 anakku. 3 ya. Bini sih kok. Iya, apa be dilakuin ya kan, yang penting bisa dapat rezeki halal. Jadi kutipan. Jadi kutipan dari Mas Bro tadi, kalau mau nyari ketenangan hidup jangan jadi anggota DPR ya. Betul. Jangan bukan jadi anggota DPR baik ya kan. Apa baik sebenarnya yang apa? Jangan jadi jabatan politik lah ya. Jabatan politik, karena apa sekarang? Kalau jabatan politik itu pasti kan pengabdian sebenarnya. PNS pun pengabdian, bisa dibilang kan pengabdian terhadap negara. Tapi kan kalau jabatan politik itu kan langsung direct kepada masyarakat. Direct ke masyarakat. Ya kan, seperti apa DPR, bupati, wali kota, gubernur. Itu kan pengabdian langsung direct kepada masyarakat. Apa yang mereka janjikan untuk masyarakat itu akan ditagih. Nah, ya itu yang aku saat ini di pikiran aku, yang aku pelajari selama ini dengan aku ikutin apa tuh, aku lihat Pak Wali Kota ya kan, bagaimana dia pengabdian dia terhadap masyarakat yang begitu gila-gilaan kataku sih. Kalau Pak Wali Kota juga kan ya kan setiap harinya ya kan sampai malam seperti apa. Sekarang aku bener-bener tahu serumah bagaimana seorang bupati ya kan, wanita pertama di Sumatera Selatan ya kan, yang menjadi bupati, tidur jam 4 bangun jam 7 ya kan, berkas segini-segini banyak, berkas macam-macam berkas tuh, berkas apa dinas. Orang nak minta berkas dinas itu. Nah itu kalau tidak mentalnya tidak siap rasaku tidak bisa. Jadi memang belum bisa. Jabatan politik memang harus siap segala. Iya, siap betul. Kantong. Nah itu juga aku pelajarin sebenarnya, Des. Sebenarnya tidak. Tidak ya. Sebenarnya tidak. Dimana kalau misalkan memang ketika seorang ingin maju ya kan, tapi itu benar-benar diharapkan, diinginkan, dan dia memiliki potensi di sana, sebenarnya kalau dibilang kantong itu tidak di sana. Kalau itu memang udah diinginkan. Betul. Bisa contoh mungkin kemarin ya. Cuman tuh. Kemarin. Iya. Duo Sri Kandi. Memang diinginkan masyarakat. Memang diinginkan masyarakat. Masyarakat pengen perubahan. Betul. Nah, coba jalur itu, Bro. Kenapa? Jalur yang memang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kos politik ini bisa dipangkas. Betul. Sebenarnya makanya aku bilang kalau hari ini ya kan belum gitu kan. Tapi makanya kita lihat apakah aku bisa melakukan sebuah terobosan atau sebuah pengabdian yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui Karang Taruna. Kan seperti itu ya kan. Ya. Nah, nanti kan masyarakat sendiri, aku punya waktu itu periode 5 tahun. Ya kan. Nah, selama 5 tahun ini kan kita lihat apakah seorang Amin ini cukup seperti ini atau bisa mengabdi yang lebih. Seperti itu. Kita tengok 2024 lah ya. Kan masih lama juga. Iya kan? Iya. Perjalanan sekarang, karena politik ini kan dinamis. Betul. Iya kan? Betul. Hari ini indah, besok mungkin bisa berubah. Betul. Karena keadaan, betul. Ya kan? Betul. Karena mungkin suatu keadaan yang mengharuskan. Betul. Ini harusnya aku nih, karena permintaan dari masyarakat bla bla. Betul. Ya, nah, terlepas dari itu, pokoknya tujuan utama dari Karang Taruna itu adalah karena ini plat merah, ya kan? Yang jelas adalah membantu dan mendukung program-program dari pemerintah daerah tersebut, yaitu program-program yang kita bilang sangat hebat, yang telah dibumingkan oleh Ibu Bupati Musira saat ini, seperti itu. Nah, Karang Taruna kenapa seperti itu? Karang Taruna ini itulah makanya aku bercita-cita sekali untuk membenahi organisasi ini. Membenahi maksudnya membenahi struktur organisasinya gitu. Kenapa? Bayangin
ya kan, kalau setiap desa, kecamatan, Karang Taruna itu terstruktur dengan baik, ya kan. Semua program yang Ibu Bupati ini rencanakan itu sangat bisa dibantu oleh anak-anak Karang Taruna. Jadi, kalau Soekarno bilang berikan kami 5 pemuda, nah di Karang Taruna ini ratusan pemuda, ribuan pemuda siap membantu untuk program-program Ibu Bupati itu. Oke Mas Bro, balik lagi ya. Jadi setiap orang tuh kan punya fase masing-masing ya, punya fase dan punya waktu masing-masing. Iya. Ada masanya masing-masing, betul, kan? Betul. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul. Ya kan? Saya mau tanya, mau tahu sedikit aja lah. Fase kehidupan yang paling sulit yang pernah dialami oleh Mas Bro Amin selama baik di Lubuk Linggau maupun di perantauan. Ada nggak yang paling sulit sekali? Alhamdulillah Des, aku ini orangnya ini tidak pernah sulit. Tidak pernah sulit. Bukan tidak pernah sulit ya, tapi aku menjalankan hidup ini mengalir. Gitu. Jadi kalau ada masalah santai aja. Santai aja. Gitu loh, kalau bahasa santai aja gitu kan. Jadi nggak pernah dipikirkan. Dipikirkan ke depan harus tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai anak. Kalau misalkan mau ngomong hidup ya. Yang cuman sulit itu bagi aku dulu adalah naik kelas. Naik kelas. Iyo, takut dan naik kelas itulah yang bikin aku stres kan. Iya kan? Kita agak bandel. Dan namanya kita ya kalau udah bandel seru sebenarnya. Iya bagus lah kalau kita bandel dulu kan. Jadi pas kita sekarang nih yang paling dah tuh sudah pernah melewati masa-masa yang masa bandel. Jadi sekarang ya puas lah hidup. Kalau masalah sulit, alhamdulillah mungkin ini juga rezeki dari Allah ya. Rezeki bukan rezeki maksudnya materi kan, tapi rezeki dari Allah. Selama ini kalau sekolah aku selalu naik kelas, kerja selalu mendapatkan reward yang maksimal dari bos atasan, tidak pernah cacat, tidak pernah kenapa-napa. Temen aku alhamdulillah sekarang masih terjaga semua, link-link aku yang dari dulu juga aku masih selama bekerja tetap baik, ya kan, tetap berhubungan, apalagi sekarang sudah teknologi sekarang WhatsApp dan apa-apa lebih dekat sama mereka. Jadi alhamdulillah sampai sekarang hidup aku ini masih berjalan dengan tidak pernah ada masalah. Gitu. Iya. Ya kan, aku juga dapat pendamping yang sangat mengerti keadaan. Ketika aku lagi sulit dia ngerti, tuntutan tidak banyak tapi tetap menuntut, ya kan? Ya kan, anak-anak yang sehat, pintar, ya kan? Jadi ya tidak, aku nggak pernah merasa apa sih, Mas Bro? Kuncinya itu dia. Ini mungkin udah tahu, ada orang yang bilang ada kekurangan. Kalau orang yang mau bermotivasi biasanya itu bilangnya kekurangan. Tapi kalau aku bilang mungkin ini juga salah satu kelebihan yang membuat aku seperti ini. Gitu loh. Jadi aku tidak pernah berambisi sesuatu hal yang terlalu. Gitu. Ya kan? Orang tuh kesulitan ketika ambisinya tidak tercapai. Gitu kan? Nah, aku ini orang yang tidak terlalu ambisius. Jadi mengalir aja. Mengalir baik. Iya, mengalir baik, lakukan yang terbaik, apa yang kesempatan. Aku selalu berpikir kesempatan itu adalah suatu waktu yang diberikan untuk kita menunjukkan. Seperti itu. Jadi itu kuncinya tadi ya. Iya. Tidak harus ambisius dan menghadapinya santai. Betul, tapi diberikan kesempatan kita harus menunjukkan, harus membuktikan. Ya, membuktikan gitu loh. Nah, hasilnya seperti apa aku tidak terlalu ambisius. Jadi mengalir aja. Jadi apa yang kita diberikan kesempatan ya aku lakukan yang terbaik. Seperti saat ini aku diberikan kesempatan. Ini aku jujur-jujuran ya kan. Bukan karena faktor aku sendiri bisa duduk saat ini di depan front desk, ya kan, apa-apa. Tapi di sini aku buktikan, gitu loh. Aku buktikan yang terbaik semuanya. Begitu juga nanti di Karang Taruna. Oke, itu Mas Bro ya. Jadi kata Mas Bro Amin itu ngadepin hidup itu santai aja, ngalir aja, tidak jangan harus berambisi, ya, jangan terlalu berambisi karena kalau ambisi tidak tercapai, stres memang. Stres. Ya kan? Jadi santai. Atau kalau terlalu ambisi juga caranya bisa-bisa kita melupakan norma-norma yang ada.
ya kan? Ya kan? Ujungnya apa namanya? Halal haram hantam. Tuh. Ya. Gitu. Oke, Mas Bro. Untuk Karang Taruna nih, baru kita bicara Karang Taruna. Siap. Karang Taruna ini kan misinya adalah kesejahteraan sosial. Ya. Kita tahu dengan begitu luasnya Kabupaten Musirawas. Ada 129 desa dan kelurahan tadi ya. Iya. Dan berapa kecamatan sih? 14 kecamatan. Dan disebutin satu-satu? Nggak usah. Desanya nggak disebut satu, hafal lo aku deh. Luar biasa. Itu baru mantap. Ya, mantap. Maju, mantap tuh maju, mandiri, bermartabat. Ya, kalau kita maju, kita mandiri pasti bermartabat. Oh, itu ya. Sambungan itu seperti itu ya. Mantap. Dengan kita maju, kita mandiri, dengan mandiri kita pasti bermartabat. Oke, ya. Target tadi sudah aku tanya ya. Target awal adalah pembinaan organisasi. Apa sih sebenarnya misi sesungguhnya dari Karang Taruna Musirawas ini untuk masyarakat Musirawas? Bukan untuk organisasinya loh ya, untuk masyarakat luas di Kabupaten Musirawas. Nah, itu yang sedang juga dipelajarin sebenarnya sama aku, ya kan? Kalau aku tidak mau berretorika ya sebenarnya. Aku bosan dengan orang yang selalu berretorika, visi, misi dan lain-lain seperti itu. Kalau aku mengalir baik, jadi masalah. Ya. Yang penting sekarang aku lihat celahnya adalah Karang Taruna ini adalah organisasi yang sebenarnya bila ditangani dengan benar, ini menjadi suatu organisasi sebesar, ya kan? Ya Frandes tahu lah jaringannya seperti apa dan bagaimana, seperti itu, ya kan? Untuk kedepannya, ya kan? Bila ini sudah tersusun dengan baik, sudah jadi lebih baik, ya kan? Pasti ada manfaatnya untuk masyarakat. Ya kan, aku balik lagi, Karang Taruna ini adalah plat merah, gitu kan. Program-program yang telah ingin dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Musirawas ini adalah program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Itu baik, ya kan. Karang Taruna di mana posisinya? Karang Taruna adalah organisasi yang siap, gitu kan, menjadi garda terdepan, ya kan, untuk mensukseskan, ya kan, menjalankan program dari Kabupaten Musirawas. Nah, jadi apa yang bisa Karang Taruna lakukan untuk masyarakat, gitu kan? Pada saya tanyakan, ya kan? Ya, banyak sekali. Misalkan contoh, ya kan, langsung baik kan, contoh. Misalkan di situ ada santunan kematian, ya kan? Apa yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna? Banyak sekali, misalkan dari informasi, ya kan, dari kemarin contohnya seperti ini, Des, ya kan, langsung saya contoh ya, udah usah berretorika. Ketika ada banjir, ya kan, di sini ada Pak Waka tuh, bisa ditanyakan juga langsung, ya kan, ketika ada banjir di Trawas, ya kan, Pasenan, ketika orang masih share di sosial media, Karang Taruna, ya kan, di Trawas yang ketuanya itu adalah Albar, ya kan, berkoordinasi dengan saya, berkoordinasi dengan Pak Sekjen. Malam itu juga kita sudah bisa mengumpulkan Indomie, ya kan, makanan, minuman dan juga obat-obatan. Ketika orang masih main sosial media, share-sharean, ya kan. Ketika yang lainnya juga masih berkomunikasi, namanya itu kalau berkoordinasi untuk memberikan bantuan. Pasenan ya. Nah, bisa kebayang nggak maksudnya? Ya kan? Kita sudah eksekusi. Di Karang Taruna bersama organisasi waktu itu langsung berkoordinasi juga dengan Muhammadiyah, Kokam ya kalau nggak salah waktu itu. Itu langsung sudah di malam itu juga sudah menyalurkan bantuan. Nah, ketika orang masih seru, ya kan? Di media sosial masalah banjir, memberikan bantuan apa-apa, ya kan, kita sudah memberikan bantuan lagi, ada kebakaran di TPK tanpa orang tahu, tanpa sosial media tahu, ya kan. Kenapa? Karena mata, tenaga, pikiran Karang Taruna itu ada di setiap desa-desa itu. Itu luar biasa sebenarnya Karang Taruna kan? Betul. Ya. Nah, itulah yang membuat aku juga semakin semangat. Ternyata banyak yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna ini ke masyarakat. Itu kan pertanyaan Frandes tadi. Betul. Gitu. Jadi ya jawabannya udah usah retorika. Contohnya sudah banyak. Contohnya sudah banyak. Gitu kan.
Seperti itulah Karang Itu Taruna. yang memang harus dilakukan tuh Karang Taruna Musirawas. ya. Nah, makanya dari awal ini sekali lagi aku utarakan, setelah pelantikan nanti yang pertama kali harus dibenahin adalah struktur organisasi Karang Taruna itu sendiri. Dari kabupaten, kecamatan, ke desa-desa. Ya. Gitu. Kita doakan supaya Karang Taruna Musirawas di bawah kepemimpinan Mas Bro Amin ini ya kan bisa sukses. Amin. Dan bisa memang mewujudkan misi kesejahteraan sosial di Kabupaten Musirawas. Amin. Ya kan? Amin. Terima kasih. Oke Mas Bro, sekarang coba kita sapa dulu masing-masing ketua dan sekretaris mungkin ya, atau pengurus kecamatan yang ada di 14 kecamatan. Kecamatan desa banyaknya. Yeah. Seluruh kecamatan, pengurus kecamatan Karang Taruna Kabupaten Musirawas ya. Ini semoga bisa bersinergi dengan Mas Bro Abi ya dalam membangun Musirawas mantap. Nah, salah satunya juga kemarin itu karena aku berpikir kemarin yang kecamatan-kecamatan yang sudah ada sekarang ini sekarang naik ke kabupaten. Agar program kabupaten nanti selaras dengan kecamatan-kecamatan. Mereka punya pengalaman yang lebih, ya kan, orang-orang ini kan sudah lama semua di Karang Taruna. Ya kan, bahkan ada beberapa daerah yang aku pikir sudah menjalankan program-program itu berhasil di Kabupaten Musirawas. Nah, di kecamatan nanti kita sekalian pembenahan struktur adalah kita melakukan TKD di tingkat kecamatan. Ya, TKK disebut ya kan, temu karya kecamatan ya kan, temu karya kecamatan. Iya. TKK ya kan yang untuk meregenerasi gitu. Betul. Regenerasi seperti itu. Jadi yang kecamatan kita tarik ke kabupaten. Betul. Supaya isinya emang lebih SDM yang memang sudah paham. Iya. Ya Mas Bro ya. Oke, Mas Bro mungkin pesan mungkin untuk teman-teman atau kawan-kawan Karang Taruna di Kabupaten Musirawas. Untuk Karang Taruna ya? Iya, untuk Karang Taruna. Ya, kalau pesan aku terakhir sih coba diresapi lagi moto Karang Taruna itu Aditya Karya Mahatva Yoda gitu. Nah, itu diresapin agar kita mengerti sekali ya kan jiwa kita sebagai anggota Karang Taruna. Seperti itu ya pesan aku. Oke.